Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rini Ratna Dwi Lestari di Muda Podcast. Nah, bagi masyarakat Jember yang baru pertama kali gabung di channel kami ucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan Muda Podcast tentang generasi milenial sebagai pemimpin masa depan. Nah, kali ini aku juga nggak sendirian nih, aku lagi ditemenin sama Kak Arlina. Halo, aku Arlina Maharani. Di sini aku bakal nemenin Rini Ratna buat mengisi Muda Podcast kali ini. Oke, jadi hari ini aku bakal ngajak Kak Arlina buat sharing-sharing mengenai generasi milenial sebagai pemimpin masa depan. Nah, sebagai generasi milenial nih, menurut Kak Arlina, generasi milenial itu generasi yang seperti apa sih? Kalau menurut saya generasi milenial adalah generasi yang sudah serba teknologi dan kita sudah paham mengenai media sosial dan pertemanan yang kita jalankan itu sudah luas cangkupannya, bukan hanya di sekitar sekolah saja, bukan hanya di lingkungan sekitar rumah saja, tetapi kita juga bisa mempunyai teman yang ada di luar kota juga gitu loh. Jadi intinya generasi milenial generasi yang sudah serba teknologi, yang udah update tentang teknologi seperti itu. Berarti generasi milenial tuh generasi yang harus paham dan ngerti tentang teknologi dan juga penggunaan media sosial secara baik ya Kak ya? Ya betul sekali, karena kalau kita sebagai generasi milenial tidak paham dalam menggunakan media sosial yang baik, kita juga harus pandai-pandai dalam memilih informasi di media sosial. Kita harus tahu mana nih informasi yang nantinya berdampak positif buat kita, mana sih informasi yang berdampak negatif untuk kita, dan diusahakan informasi atau konten-konten yang berdampak negatif untuk kita tuh jangan diambil atau jangan sampai dilihat gitu seperti itu. Dan kita juga kalau misalnya mau nge-share atau memberitahu masyarakat tentang hal-hal yang kita lakukan, diusahakan tuh itu semua yang berdampak positif untuk masyarakat. Jadi jangan yang berdampak negatif kita share gitu, itu gak baik untuk generasi Biasanya malah milenial. menimbulkan hoax-hoax gitu ya. Iya Biasanya kan benar tersebar sekali. di masyarakat tuh sangat cepat sekali gitu Iya, perkembangan kayak gitu. jadi kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu juga. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu generasi milenial sebagai pemimpin masa depan. Sebagai anak organisasi nih dan dengar-dengar Kak Alina juga masuk ke dalam salah satu pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 3 Ambulu. Berarti tahu dong arti dari pemimpin itu apa? Ya benar sekali, saya salah satu anggota di pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 3 Ambulu. Saya menjabat sebagai sekretaris di pimpinan ranting, dan saya juga di sana, menurut saya nih, definisi pemimpin adalah seseorang yang bertanggung jawab dan juga mengatur jalannya organisasi. Bukan hanya itu aja, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi anggotanya untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih baik. Berarti pemimpin itu orang yang bisa memimpin jalannya organisasi gitu ya Kak ya? Iya, seperti itu. Kalau dari pengalaman-pengalaman Kak Arina yang udah pernah didapetin selama berorganisasi tuh, motivasi apa aja sih yang udah pernah didapetin selama berorganisasi? Banyak sekali sih kalau motivasi yang aku dapetin selama di organisasi PRI PMSMK Muda ini. Kayak salah satu contohnya, aku diajarin di organisasi IPM ini gimana sih caranya kita bisa meningkatkan rasa kekeluargaan antar anggota gitu. Dan kita juga aku di sini juga diajarin tentang gimana sih caranya kita memimpin suatu organisasi gitu. Jadi walaupun aku cuma sekretaris nih di PRI PMSMK Muda, aku juga punya potensi untuk menjadi sosok pemimpin gitu. Kayak contohnya, aku bisa memimpin diri aku sendiri, itu adalah salah satu pemimpin juga gitu. Kayak aku di sini sebagai sekretaris. Nah, aku bertanggung jawab tuh sama tugasku. Itu sudah termasuk definisi saya sebagai pemimpin gitu. Kan siapa tahu lah, kita kan nggak akan ada yang tahu ya. Siapa tahu aku kepilih jadi ketua umum PRIPM SMK Muhammadiyah 3 Ambulu kan. Amin amin. Kan nggak ada yang tahu kan. Semoga aja gitu. Iya, semoga aja Ba- mimpinya bisa tercapai di periode selanjutnya ya Kak ya. Amin ya. Ya itu deh, motivasinya banyak banget. Selain kekeluargaan, berorganisasi, gimana caranya jadi pemimpin juga, diajarin juga di sana.
Kalau menurut Kak Arlina, seorang pemimpin yang baik untuk generasi milenial itu seperti apa sih? Pemimpin yang seperti apa gitu kriterianya? Kalau menurut saya kriteria pemimpin di era milenial sekarang ini yang baik ya pastinya sosok pemimpin yang bertanggung jawab lah ya. Karena kita sebagai pemimpin harus tahu bagaimana tanggung jawab kita gitu. Kita harus tahu bagaimana jalan organisasi ini ke depannya. Kita harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang kita emban, apalagi menjadi sosok pemimpin tuh tugasnya berat banget kan, menaungi anggota-anggotanya gitu. Kita selain jadi pemimpin yang bertanggung jawab, kita juga harus jadi pemimpin yang ramah dan juga tegas. Ramah kepada anggotanya supaya anggotanya itu nyaman, tegas dalam mengambil setiap keputusan. Jadi kalau misalnya ada problem ataupun ada hal-hal yang memang kita harus ambil keputusan sendiri gitu tanpa adanya musyawarah, kita harus tegas tuh dalam mengambil keputusannya, nggak boleh yang namanya apa sih kalau zaman sekarang. Berarti nggak asal mimpin gitu ya? Iya, jadi harus gitu. Dan kita juga namanya sekarang kan pemimpin yang di era milenial. Nah, kita juga harus serba update nih gitu. Informasi-informasi terbaru apa gitu supaya organisasi kita gak monoton gitu, itu aja gitu. Jadi setiap tahun tuh ada peningkatan, ada perubahan gitu di dalam organisasi kita, yang perubahannya yang nanti otomatis bakal mengikuti alur zaman lah ya, karena kan sekarang kita dari tahun ke tahun pasti cara memimpin tuh beda gitu. Jadi kita sebagai pemimpin harus serba update juga gitu. Biar nggak ketinggalan info-info terbaru gitu ya. Iya, Kan benar sekali. sayang nih kalau udah jadi pemimpin tapi tuh kudet gitu ya. Iya benar. Dan yang terakhir, kita jadi pemimpin harus loyalitas. Loyalitas dalam hal apa gitu. Contohnya kita kalau jadi pemimpin jangan setengah-setengah turun di organisasi, tapi harus sepenuhnya ada di dalam organisasi tersebut. Ketika ada kegiatan, kita sebagai pemimpin turun tangan langsung, gak cuma mantau. Mungkin ada nih yang sebagian beranggapan, halah ini aku juga bisa mantau lewat handphone. Nah itu tuh gak boleh sebenarnya. Kita sebagai pemimpin harus turun tangan langsung di lapangan gitu. Itu salah satu contoh pemimpin yang loyalitas. Jadi kalau menurut anak sekarang, bahasanya sekarang tuh gak cuma numpang nama aja gitu. Kayak pansos aja gitu Iya. ya. Mau nunjukin nih aku jadi pemimpin nih, tapi dianya nggak serius gitu ya dalam Iya, pemimpinnya. dalam menjalankan tugasnya masih lalai gitu, padahal dia udah ngaku-ngaku jadi sosok pemimpin di dalam organisasi. Kayak gitu gak boleh tuh pemimpin Sayang banget tuh kalau misalnya udah jadi pemimpin tapi disia-siain gitu ya. Iya bener banget. Iya gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa kita sharing-sharingin hari ini. Semoga apa yang kita sharing-sharingin bisa bermanfaat bagi para remaja masa kini. Dan aku juga berharap untuk para remaja pendengar podcast ini bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di generasi milenial seperti sekarang. Terima kasih juga buat Kak Arlina yang udah mau nemenin aku di sini buat ngisi Muda Podcast hari ini. Iya sama-sama. Iya sama-sama. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh saya semoga bermanfaat bagi orang-orang yang menyaksikan Muda Podcast. Tentunya juga sangat bermanfaat bagi saya sendiri sih. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Selamat bergabung di Muda Podcast selanjutnya yang tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik. Sekian dari kita. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.